Berbohong merupakan perilaku buruk yang sebaiknya dihindari oleh anak. Berbohong juga akan cenderung membuat anak terjerumus ke perilaku buruk lainnya. Di video ini kita akan membahas tentang 3 cara bijak menghentikan anak untuk berbohong. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau kalian punya masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silakan DM saya. Nanti saya bales ya di Instagram tadi. Dan teman-teman jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau ada video terbaru dari saya, kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa di like, di komen juga di YouTube-nya ya, dan di share nih video-video saya. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkannya. Banyak alasan yang membuat anak menjadi berbohong. Fase ini sebenarnya masih dalam fase yang wajar ya. Karena dalam tubuh kembang anak ada kalanya memang anak mengalami fase berbohong seperti ini. Namun bukan berarti kita sebagai orang tua harus membiarkan anak kita untuk tetap berbohong. Karena apabila kita membiarkan anak terus berbohong, itu justru akan melekat ke dirinya sampai dia beranjak dewasa. Dan itu bukan perbuatan yang baik ya. Ini dia 3 kunci sukses menghentikan kebiasaan anak suka berbohong. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Maksudnya, orang tua nih, ayah dan bunda itu harus memulai membiasakan diri untuk tidak berbohong. Karena kita tahu ya, anak-anak itu biasanya cenderung menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu orang tua. Karena kan biasanya anak-anak masih tinggal bersama orang tuanya. Jadi, kalau orang tua membiasakan diri untuk berkata jujur, maka kebiasaan tersebut pasti akan ditirukan oleh anak. Jadi, untuk orang tua nih ya, kalau memang sebelumnya nih biasa berbohong untuk kebaikan, misalnya ke anaknya nih, "Dek, jangan ke situ ya," atau "Dek, nanti kita beli mainan nih kalau Adek mau makan," misalnya. Tetapi ternyata ayah atau bunda tidak jadi nih membelikan mainan tersebut gitu ya. Berarti kan itu merupakan suatu kebohongan nih yang dilakukan oleh orang tua. Nah, sebaiknya kebohongan yang dilakukan walaupun demi kebaikan gitu ya, itu dihindari nih oleh orang tua. Karena walau bagaimanapun berbohong tetaplah perbuatan yang tidak baik. Jadilah panutan untuk buah hati ya. Yang kedua, jelaskan nih perbedaan antara kebenaran atau kenyataan dengan kebohongan. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak ini kan belum paham betul nih tentang berkata jujur gitu ya. Jadi mereka masih suka nih menggunakan imajinasi mereka untuk bercerita. Nah, pada saat fase-fase seperti ini, sebaiknya orang tua mulai masuk menjelaskan nih perbedaan antara kejujuran dengan kebohongan, antara kenyataan dengan kebohongan. Itu mulai dijelaskan sedikit-sedikit. Jadi anak mulai paham nih tentang kejujuran. Kemudian orang tua bisa nih membantu anak dengan mengarahkan imajinasi mereka, dengan menjelaskan nih perbedaan antara apakah cerita mereka itu hanya harapan atau memang kenyataan. Dan orang tua harus memberitahukan juga nih ke anak kalau berbohong merupakan perilaku yang buruk dan tidak patut untuk dilakukan. Apalagi berbohong untuk menghindari hukuman. Yang ketiga, beri hadiah atau reward jika mereka berkata jujur. Setelah orang tua menjadi contoh yang baik nih untuk anaknya gitu ya, dan juga menjelaskan nih tentang berbohong itu apa, kejujuran itu apa. Nah, sekarang waktunya orang tua memberitahukan ke anak nih apa yang harus kita lakukan jika anak berbohong. Bikin perjanjian ke anak, bikin konsekuensinya. Kalau misalnya anak berbohong, apa nih yang orang tua lakukan? Untuk memulai anak berkata dengan jujur, coba deh ayah bunda
mulai nih ajak diskusi anak dan bicara nih tentang keadaan yang sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Dan kemudian bikin nih peraturan apa yang harus orang tua lakukan ketika anak berbohong gitu ya. Apakah diberikan hukuman atau apa gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, orang tua harus memberikan apresiasi nih, entah berupa hadiah atau pujian gitu ya, atau reward lainnya ke anak jika mereka sudah berkata dengan jujur. Nah, 3 kunci bijak inilah yang bisa coba orang tua terapkan di rumah untuk anak yang suka berbohong ya. Yuk, diikuti tipsnya. Oke teman-teman, udah ya gitu kita bahas tentang 3 kunci bijak untuk menghentikan anak yang suka berbohong. Semoga berhasil ya ayah bunda. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.